Ini 1 menit lagi kita akan mulai ya acaranya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, para narasumber, dan seluruh peserta yang kami hormati. Selamat datang di webinar Training AI Forum 3 yang diselenggarakan oleh IAS, Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future. IAS adalah lembaga multidisipliner yang melayani akademisi dan peneliti melalui publikasi terbuka, pengelolaan jurnal, pelatihan ilmiah, dan berbagai kegiatan untuk mendukung riset dan publikasi berkualitas. Tentu, semuanya diwarnai nilai moral yang tinggi. IAS juga aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan, seperti publikasi jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar, dan kompetisi ilmiah. Kami di sini merasa terhormat dapat menghadirkan ruang diskusi yang sangat penting, yang mengangkat isu-isu strategis seputar optimalisasi publikasi ilmiah. Topik yang diangkat kali ini menjadi semakin relevan di dunia era digital, mengingat masih banyaknya tantangan yang dihadapi oleh akademisi dan peneliti, mulai dari kesulitan menemukan web riset yang tepat, pemilihan metodologi, hingga strategis penulisan artikel yang sesuai standar jurnal bereputasi. Melalui webinar ini, kita akan mendalami bagaimana teknik penulisan artikel ilmiah yang baik, serta pemanfaatan kecerdasan buatan AI yang dapat membantu memperkuat kualitas dan visibilitas karya ilmiah kita nantinya. Nah, di sini narasumber kita akan mengajak kita menelaah praktik, strategi, serta berbagai tools AI yang dapat diintegrasikan dalam proses riset. Sehingga nantinya kita sebagai akademisi peneliti dan mahasiswa dapat mendorong terciptanya publikasi yang lebih efektif, relevan, dan berdampak. Hari ini, kita akan mendengarkan langsung pemaparan hasil riset dari 2 narasumber hebat yang akan berbagi temuan penting, pengalaman praktis, serta perspektif mereka dalam mengoptimalkan publikasi ilmiah. Izinkan saya, Esa, membacakan agenda webinar siang hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian kita akan masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara pertama, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan presentasi dari pembicara kedua beserta sesi tanya-jawab yang akan dilaksanakan. Dan akhirnya, nanti kita akan tutup dengan pengumuman penting serta sesi dokumentasi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya masing-masing. Dan kepada panitia, saya meminta bantuannya untuk pengambilan gambar. Kita tunggu untuk semuanya menyalakan kamera. Hmm, Oke, baik. Untuk itu saya mohon Oke, bantuannya kepada panitia yang lain. artinya sudah Bisa on dihitung. cam. Ya, Saya izin ambil gambar. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Sudah. baik. Ya, baik, terima kasih semuanya. Sebagai pengingat, kami memohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung jika berkenan. Dan selanjutnya menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara. Dan jika ada pertanyaan, dapat diajukan melalui link Slido yang nanti akan disediakan oleh panitia, serta dapat
aktifkan fitur raise hand. Nah, untuk memulai acara pada hari ini, yang pertama, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan berikut. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Oke, baik kita ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Nah, untuk memasuki agenda utama, yakni sesi presentasi dari pembicara pertama, izinkan saya memperkenalkan pembicaranya terlebih dahulu. Nah, di sini ada Kak Randi Mamola, yang kami mohon untuk panitia menayangkan CV dari Kak Randi sebelum kita mulai. Baik, apakah CV-nya dapat ditayangkan? Nah, baik, di sini adalah CV dari Kak Randi Mamola, yang beliau merupakan lulusan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa melalui program studi ilmu ekonomi pembangunan. Untuk riwayat pekerjaan, nah dia merupakan chief editor juga di salah satu jurnal IAS. Nah, dia juga merupakan research assistant di Sekolah Ilmu Lingkungan, serta office administrator, dan pernah menjadi office administrator, pernah melakukan volunteer, serta surveyor, dan rumusan keuangan. Untuk prestasinya,
Nah, berikut adalah merupakan prestasi serta riwayat tulisan yang pernah dibuat. Terdapat kurang lebih ada 3 tulisan yang sudah dipublikasikan. Oh, lebih dari 3, di bawahnya ada banyak sekali dan salah satunya juga udah pernah terbit di Q1. Nah, ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang telah pernah tulisannya yang pernah terbit di Q1. Nah, untuk itu melalui Oke. Nah, di sini agar tidak berlama-lama juga, izinkan saya untuk memaparkan judul dari apa yang ingin dipaparkan oleh Kak Randi. Di sini Kak Randi akan memaparkan tentang strategi AI untuk riset efektif, menemukan gap, memilih metodologi, dan siap publikasi Scopus dengan Open Acknowledgement and C-Space. Nah, sebelumnya, bagaimana kabarnya Kak Randi hari ini? Apakah bisa menyalakan kamera? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kedengaran suara saya, Mbak Esa? Kedengeran, Kak. Oke, Kedengeran. siap. Ya, baik, Oh, alhamdulillah. berarti udah bisa mulai langsung pemaparannya ya, Kak? Oh Lanjut. iya, siap. Ya. Oke. Untuk apa namanya PPT-nya akan dibantu oleh dari tim kami. Nah, ini. Untuk itu, teman-teman, saya langsung lanjutkan ke Kak Randi agar segera bisa dapat memaparkan materi yang tentunya akan membantu kita semua. Nah, kami persilahkan ya, Kak. Oke, iya, terima kasih Mbak Esa. Dan terima kasih untuk rekan-rekan IASSF dan serta Bapak Ibu seminar yang hadir hari ini. Dan kita juga untuk hari ini akan mempelajari bagaimana peran AI dalam menyusun riset-riset ilmiah. Dan tentunya dalam perkembangan zaman saat ini banyak AI yang sangat membantu proses-proses dalam penulisan ilmiah. Pertama, saya sendiri pun sangat memanfaatkan AI tersebut untuk membantu menyusun konsep, desain, dan metodologi hingga akhir dari sebuah paper yang akhirnya tembus, alhamdulillah, di jurnal P1 atau Scopus. Tunggu slide. Nah, salah satu dari jurnal AI ini yang pernah saya coba adalah OKB atau Open Knowledge Maps, OKM, dan Sketchbase. Nah, untuk Open Knowledge ini sebenarnya merupakan pengembangan aplikasi yang membantu menemukan berbagai literatur ilmiah, dan di mana dari literatur ini berbentuk lingkaran-lingkaran besar, di mana lingkaran ini berbentuk sebuah set riset yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Saya menggunakan AI ini untuk meneliti bagaimana paper tersebut telah berkembang, terutama dalam konsep di bidang ilmu lingkungan. Oke, Mbak, lanjut. Nah, di OKM ini terdapat pilihan 2 akses. Pertama ada PubMed yang mencakup ilmu yang berdasarkan spesifik, terdiri dari IAS, Springer, dan Scan Direct. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan jurnal-jurnal yang berbasis Scopus Q1 dan juga ada publikasi lainnya. Dan kedua itu base. Base ini lebih bersifat disiplin ilmu, artinya kita mencari berbagai konsep atau kata kunci yang lebih spesifik pada bidang keilmuan. Dan juga di situ juga ada beberapa jurnal ilmiah yang berasal dari beberapa konferensi dan juga beberapa jurnal dari Indonesia seperti Sinta 1 dan Sinta 3. Nah, untuk kali ini pelatihan sesi ini saya akan mencoba untuk menggunakan Sketchbase karena di AI ini sangat lengkap, terutama dari edisi untuk mencari metodologi, gap, literatur ilmiah, dan juga dari konsep untuk bagaimana mencari eh, ide-ide untuk mengembangkan sebuah jurnal. Seperti kita ingin mencari judul yang relevan dan bagaimana untuk mengembangkan jurnal kita terhadap jurnal lainnya dengan memberikan suatu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh AI. Dan ini cukup akurat karena banyak sekali AI Sketchbase itu memberikan jawaban-jawaban yang spesifik, terutama dalam mencari jurnal-jurnal yang relevan seperti tahun terbaru
dan juga jurnal-jurnal yang spesifik. Lanjut, Pak. Nah, pilihan untuk akses Sketchbase ini sangat banyak. Pertama dari segi penginputan dokumen, ada namanya obrolan PDF. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa jurnal-jurnal yang kita susun berupa PDF. Dan di saat ini fitur obrolan ini sangat banyak. Pertama dari metodologinya, apakah telah menguasai semua hasil-hasilnya, maka akan dijawab secara jelas oleh AI ini. Dan juga beberapa peninjauan pustaka yang dibutuhkan untuk membandingkan riset kita dengan riset yang lain. Apakah ada kesamaan dan kelebihannya itu apa. Nah, itu banyak sekali AI Space ini menjelaskan fitur-fitur tersebut, terutama dalam menjelaskan secara rinci bagaimana konsep hasilnya dan juga beberapa temuan-temuan yang memang kita bisa ambil untuk mendiskusikan hasil dan implikasi. Dan juga di Sketchbase ini ada fitur untuk menulis AI writer. Jadi di sini konsepnya kita bisa menulis suatu paragraf atau kalimat untuk membuat citasi. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti Mendeley, EndNote atau Zotero, itu banyak beberapa AI tersebut mempublikasikan citasi yang cukup akurat. Pertama dari penulisnya dan juga dari beberapa rangkaian untuk penulisan daftar pustaka yang bagus. Yuk, lanjut. Jadi intinya dalam kita menginput sebuah artikel Scopus menggunakan AI ini cukup simpel. Pertama kita tuh harus menggunakan kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci ini seperti apa? Karena kata kunci ini sangat penting untuk menyusun minmap suatu penelitian. Pertama, kalau misalnya kita membuat kata kunci berbasis lingkungan, contohnya yaitu konflik lingkungan atau konflik sosial di kebun sawit, contohnya. Nah, itu banyak artikel-artikel yang disediakan oleh AI, baik Sketchbase atau OpenKnowledge, itu akan menampilkan beberapa big data. Nah, big data ini cukup akurat dan cukup terpercaya. Pertama, dari Scopus juga ada beberapa lisensi di Google Scholar tuh ada. Bahkan hampir semua jurnal-jurnal itu keluar. Nah, di situ maka dari beberapa jurnal yang kita ambil ini harus diseleksi terlebih dahulu karena dari Open Knowledge itu ada kelemahannya. Pertama, dari penerbitan jurnal itu tidak semuanya jurnal itu bereputasi dengan baik. Ada yang memang beberapa jurnal itu masih berupa komprehensi. Dan juga kalau untuk menggunakan Sketchbase itu ada juga jurnal-jurnal yang memang terdapat jurnal-jurnal Sinta, Scopus Q1 sampai Q4, dan itu semuanya ada. Dan disitu kita bilah dari beberapa artikel yang kita ingin ambil dari beberapa tinjauan terdahulu, itu bisa menggunakan Open Knowledge atau Sketchbase. Tapi yang saya pilih adalah Sketchbase karena itu banyak sekali fiturnya. Terutama kalau kita ingin mengetahui apa sih isi hasilnya atau isi metodologi dari jurnal yang kita ambil. Dan setelah kita mengambil jurnal yang telah dimasuki big data, akan ada interpretasi. Nah, ini akan menjadi kesimpulan untuk kita ambil di sebuah riset yang kita lakukan. Nah, ini langkah-langkah yang akan saya coba praktikkan, pertama dari Sketchbase itu sendiri ya, yaitu Semantic Scholar Analysis. Ya Mbak, boleh saya izin share screen? Maaf, udah nampak semua atau belum ya? Sudah. Oke. Saya coba ya. Kebetulan saya juga ada beberapa penugasan untuk menerbitkan jurnal Q1 dengan tema urban planning. Jadi pertama Bapak Ibu bisa membuat konsep ya, misalnya tema besarnya seperti apa. Misalnya ada beberapa tema besar terkait urban planning seperti sustainable urban ecosystem, investigate the integration of green infrastructure. Nah, jadi tema ini kita tahu bahwa jurnal-jurnal yang terdahulunya pasti banyak menerapkan urban planning dengan berbagai konsep yang berbeda. Ada yang menggunakan
metodologi PCA atau metodologi statistik, dan juga ada beberapa kemungkinan yang mengambil terkait dengan kasus biosity. Oke. Kita akan coba untuk menggunakan fitur Skyspace, tentunya menggunakan Find Topic ya. Nah, Find Topic ini lebih menampilkan beberapa pendapat dari AI yang menggunakan kata kunci yang bersifat umum. Jadi kita kalau misalnya menggunakan tema besarnya seperti Sustainable Urban Ecosystem, jadi kan lebih berarti ekosistem kota ya, ekosistem kota terhadap investigasi integrasi green infrastruktur. Nah, itu banyak sekali tuh untuk terkait dengan topik-topik riset terkait tersebut. Nah, karena saya saat ini meneliti terkait dengan biomimetik yang terintegrasi oleh DOM infrastruktur. Nah, kita lihat apakah penelitian ini tuh lebih spesifik atau lebih mengikuti dari beberapa penelitian terdahulu, atau bahkan memang dari bidang Elsevier ini ya, di Jonas Scopus ini itu lebih menuntut novelty gitu, keterbaruan. Bagaimana kita membuat rancangan riset itu harus lebih baru, atau enggak mesti harus baru, tapi bisa memenuhi kebutuhan metodologi yang sebelumnya masih kurang gitu. Kita coba masukkan kata kunci. Ini Bapak Ibu, untuk penggunaan Sketchbase ini sebenarnya agak berbayar. Cuman kalau misal penggunaan kita lebih dari 2 kali atau 3 kali untuk pencarian find topic ini, itu selanjutnya akan dikenakan biaya tambahan. Karena ini saya baru pertama kali menggunakan Sketchbase, kita coba apakah ini masih gratis atau belum. Untuk sebelumnya juga bisa lanjut ke akun Bapak Ibu untuk masuk sebelumnya. Jadi ada dua pilihan untuk pencarian topik sistem ini, ada standar dan high quality. Jadi untuk high quality ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Karena high quality itu lebih spesifiknya untuk tema kita yang kita cari bukan tentang urban planning ya, dalam perencanaan kota pintar. Sini juga ada pilihan bahasa, agar lebih jelasnya kita gunakan bahasa Indonesia. Ada beberapa topik yang memang sudah diambil beberapa citasi tentang desain perkotaan berkelanjutan. Desain perkotaan ini banyak banyak menggunakan beberapa ide apa konsep-konsep ya. Misalnya ada sistem transportasi cerdas, infrastruktur hijau. Karena di dalam riset saya ini terkait dengan biomimetic inspired dome infrastruktur, itu saya menggunakan integrasi antara smart green infrastruktur dan juga analisis UPSUP.
Jadi kita cari beberapa ide konsep ini bisa bisa dijadikan untuk sebagai judul atau pengembangan dari beberapa tema tersebut. Silakan Bapak Ibu untuk meneliti berbagai ide. Banyak banyak sekali fitur Sketchfab ini menampilkan beberapa konsep yang memang sebetulnya belum dikembangkan dari penelitian lainnya. Tapi dengan Space Ice ini cukup cukup menarik dan manfaat untuk eh, membuat riset kita lebih maju atau lebih mengembangkan dari beberapa penelitian penelitian terdahulu. Nah, pas ya di sini berarti karena saya menggunakan konsep infrastruktur pintar atau SIG ya. Jadi saya tuh menggunakan ide ini, cuman saya ubah lagi, berarti sistem infrastruktur cerdas dalam konsep biomimetik. Jadi saya juga menggabungkan infrastruktur hijau untuk penilaian dari evaluasi yang dibutuhkan dalam perencanaan. Dan setelah kita mengetahui dua konsep ini, maka bisa kita akan cari dari topik ini apakah dari jurnal yang kita punya atau dari ide yang kita sudah kembangkan dari sebelumnya itu sudah ada atau belum gitu. Ya, ada beberapa topik yang memang sangat berkaitan terkait dengan perencanaan kota terhadap infrastruktur pintar dalam ekologi. Dan sebelumnya juga ada urbanisme ekologi, perencanaan kota tahan iklim, infrastruktur hijau. Nah, ini infrastruktur hijau itu sebenarnya sudah ada banyak pengembangannya, tapi untuk kita untuk em, menghubungkan antara ide dengan ide yang lain ini sebenarnya bisa. Misalkan kita bisa melihat berbagai literatur yang sudah ada atau sudah ada yang pernah menelitinya atau belum. Ini kebayang di beberapa ide-ide kata kunci ini bisa kita proses dan kita bisa untuk kembangkan gitu bagaimana judul yang tepatnya untuk proses selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita ada penelitian terdahulu terkait dengan urban planning dan dia sudah meneliti pertanian perkotaan. Nah, maka kita bisa lihat ada kekurangan dari penelitiannya itu. Misalnya kita ubah dalam kehutanan perkotaan terkait dengan pengembangan smart green infrastruktur. Dalam topik ini juga bisa memuat dari beberapa analisis konsep dasar. Misalnya kita menggunakan metode USUP atau metode PCA. Karena dari beberapa ide ini banyak menampilkan kata kunci yang cukup relevan untuk melanjutkan dari penelitian yang terdahulunya sudah ada. Misalnya terkait dengan pengelolaan limbah cerdas dan digabungkan dengan konsep-konsep atau metodologi yang kita bahas. Dan karena riset yang saya gunakan ini menggunakan konsep UPSUP, kita cari apakah dari konsep UPSUP ini sudah ada pengembangannya.
Dari sumber yang kita lihat bahwa perencanaan kota berbasis UPSUP ini masih sedikit sekali ya, karena dari beberapa space model yang dibahas di dalam AI ini belum banyak yang mengkaitkan UPSUP terkait dengan strategi perencanaan kota. Meskipun masih ada sedikit yang terkait dengan transportasi cerdas, bahkan sudah ada penelitiannya terkait dengan sistem transportasi cerdas dalam metodologi UPSUP. Nah, jadi sudah kebayang kita akan kalau misalnya ingin mengembangkan riset, ini ada beberapa kata kunci. Jika memang Bapak Ibu ingin mengembangkan terkait dengan riset-riset urban planning, ada kata misalnya sistem manajemen energi cerdas atau pembangkitan distribusi, ini bisa jadi variabel jika ingin menggunakan metodologi yang bersifat statistik. Jadi telah terbukti bahwa penerapan UPSUP dalam urban planning ini masih kurang dikembangkan oleh beberapa studi. Nah, dari topik ini kita tahu bahwa pengembangan UPSUP dalam bidang urban planning masih sangat terbatas. Dan setelah kita untuk menentukan atau mencari topik, maka yang kita lakukan adalah mencari literatur review dari penelitian yang sudah ada. Sebenarnya sudah ada dari beberapa teknik UPSUP ini dikembangkan untuk desain kota hijau biru atau desain yang terkait dengan natural based solution. Dan juga kita lihat apakah dari beberapa jurnal tersebut itu sudah ada perbandingan terkait UPSUP ini hasilnya bagaimana dan gapnya itu apa. Ya, ini mungkin ada beberapa paper yang memang kita bisa lihat bahwa wawasan dari paper ini membahas tentang apa. Misalnya perencanaan kota dan metodologi Controversial urban planning menggunakan UPSUP melibatkan fase berulang awal, elaborasi, dan implementasi dengan fokus pemangku kepentingan. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa menyaring dari jurnal-jurnal ini termasuk open access dan juga bisa lihat dari beberapa jurnal ini, misal dari Scopus, dan ini bisa di-download dan bisa diakses oleh teman-teman sebagai citasi. Yes, berapa? Kelihatan deh. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melihat riset gap itu bisa ada tambahan kolom create a new column. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ketikkan aja riset gap. AI dari Skillspace ini bahkan akan menunjukkan bagaimana dari riset gap ini yang ditunjukkan dari jurnal-jurnal yang telah
dibahas terkait dengan UPSUP. Pertama ada riset gap, analisis terperinci daftar proses, perencanaan kontemporer kurang. Dari riset gap ini bisa kita kembangkan terkait dengan apa yang kita tuju terkait dengan penelitian urban planning ini. Karena dari riset saya ini UPSUP ini ditujukan untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi konsepnya seperti pembangunan kubah yang berbentuk dom infrastruktur. Jadi lebih ke konsep kota yang berbasis infrastruktur hijau. Dengan metodologi yang saya gunakan itu ada dua. Yang pertama dengan National Based Solution. Mas, masih jelas suara saya? Masih, Tadi yang kesak-kesak bilangnya. Oke. masih jelas kok. Ya, USUP dan menggunakan kalimat apa Kak, metodologi pemetaan juga. Dan untuk gapnya sendiri itu saya lebih ke pengembangan kotanya. Karena kita lihat kota-kota di IKN itu kan menggunakan lahan hutan ya. Karena lahan hutan itu lebih spesifik untuk pengambilan oksigen. Dan jadi kita tahu bahwa uh, proses perencanaan dari beberapa penelitian terkait USUP ya, kayak misalnya fokus pada tantangan perkotaan negara berkembang. Saya lebih fokus pada tantangan perkotaan di wilayah kehutanan karena resikonya lebih besar ya kalau misalnya di wilayah hutan terus diubah jadi kota. Nah, ini kan menjadi tantangan nih bagi kelembagaan lainnya, multi stakeholder atau analisis perencanaan ya tentunya. Jadi metode UPSUP ini menjelaskan bagaimana proses dari desain solusi itu bisa mengangkat apakah dari kota-kota perencanaan kota ini bisa berkelanjutan atau tidaknya. Nah, iya benar gini. Ketidakpastian dalam metode evaluasi. Nah, saya juga mengambil dari beberapa analisis terkait urban planning, dia menggunakan multiple fuzzy. Jadi ada menggunakan metode UPSUP, tapi dia ada mengkaitkan dengan AHP. Jadi saya ambil dari beberapa riset ini untuk menyamakan persepsi dari penelitian saya dengan penelitian lainnya. Jadi ada yang ketidakpastian ini memang selalu terjadi dalam metode UPSUP. Jadi adanya evaluasi tradisional yang dimaksud itu adalah evaluasi yang menurut dari warga-warga lokal terkait dengan pengembangan kota itu seperti apa di IKN. Jadi apakah bisa merugikan masyarakat atau lebih justru untuk mengembangkan kota green smart. Setelah itu Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur lainnya seperti hasil dari beberapa riset ini seperti apa. Maaf ya tadi agak jaringan saya agak jelek, jadi agak terganggu karena di sini sedang hujan. Oke, sebelumnya apa kedengaran suara saya? Sudah kok, udah masuk lagi suaranya. Ya, dengar. Oke, siap-siap.
Setelah hasil tadi yang kita tahu bahwa hasil-hasil dari beberapa riset ilmiah ini terkait USUP banyak sekali ada model-model pengembangannya ya, pertama dari model evaluasi komprehensi fusi yang tentunya tetap memberikan implementasi implementasi yang baik terhadap perencanaan kota. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari beberapa riset-riset tersebut, cuma kita harus tahu metodologi yang digunakan itu seperti apa. Karena saya menggunakan beberapa metode seperti WAST atau Nature Based Solution, itu merupakan metode penilaian yang dimana USUP itu memang basisnya seperti penilaian-penilaian terkait dengan eh, koreksi-koreksi dari beberapa pemangku kepentingan. Ada beberapa juga dari beberapa penelitian USUP ini menggunakan analisis berdasarkan statistik seperti pemodelan dinamika sistem, pemanfaatan BPPN, dan juga menggunakan algoritma genetik. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan dari penelitian sebelumnya metode apa yang belum pernah dikembangkan gitu. Jadi kita bisa lihat dari metode-metode dari studi-studi lainnya itu bisa mengangkat metode yang belum pernah diaplikasikan dalam metode UPSUP ini. Jadi semuanya dalam beberapa keterbaruan novel ini tidak hanya dari judul atau dari isi, tapi metodologinya ketika kita menggabungkan metode satu dengan metode lainnya yang memang belum dikembangkan itu bisa menjadi nilai tambah untuk mengembangkan jurnal yang Bapak Ibu ingin buat. Dan setelah metodologi ini kita juga ingin tahu misalnya apa sih implementasi atau praktik implikasinya terkait dengan metode yang pernah dibuat oleh literatur ilmiah tersebut. Dan Bapak Ibu juga di sini bisa dikembangkan dari praktik-praktik sebelumnya, apa sih hasil dari temuan-temuannya gitu terkait dengan diskusi metodologi yang dipakainya, dan apa jangka panjang terkait dengan penelitian tersebut di masa depan. Misalnya saya untuk praktik implikasinya adalah untuk menilai evaluasi. Contohnya ya, menilai evaluasi untuk menilai keberlanjutan kota di IKN untuk ke depannya. Dan juga menciptakan kota em, mem- memperhatikan proses pemeliharaan keanekaragaman hayati dan juga kota yang berbasis mitigasi iklim. Dari beberapa aplikasi yang riset studi ilmuwan sebelumnya, dari hasil tersebut ada berbagai implikasi. Pertama, ada peningkatan organisasi, komunikasi dari metodologi formal, dan juga terkait dengan pemahaman interaksi layanan ekosistem. Sebenarnya banyak Bapak Ibu untuk menambah beberapa temuan-temuannya terkait dengan apa itu variabel apa yang harus dipakai atau misalnya kita ingin menggunakan variabel apa sih yang cocok untuk penelitian USUP ini, bisa menggunakan tambahan analisis terkait dengan aplikasi statistik Uzi atau statistik data panel, atau lebih kita menggunakan CMPLS. Jadi kita bisa menggunakan beberapa variabel yang terpilih untuk em, mengembangkan dari analisis yang kita ingin uji. Ya, karena catatan juga untuk penelitian urban planning ini memang lebih bersifat deskriptif. Jadi ada yang berbasis juga menggunakan ukuran-ukuran bangunan atau ukuran metodologinya. Jadi dia hanya berfokus pada proses terkait dengan apa sih terkait dengan langkah-langkah lingkungan untuk bisa mengadaptasi dari proses penelitian yang kita buat. Jadi misalnya kita rancang untuk UPSUP terkait dengan jasa ekosistem itu apa terhadap pengaruhnya. Jadi terkait space ini banyak manfaatnya untuk penyusunan artikel-artikel yang kita buat. Terutama bagi Bapak Ibu yang masih bingung dengan tema besarnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin buat terkait dengan lingkungan dan hubungannya terhadap konflik-konflik sosial atau
pembangunan-pembangunan SDGs lainnya itu bisa Bapak Ibu mencari di beberapa Skillspace karena beberapa layanan ini banyak menyediakan literatur review yang cukup relevan dan juga ada beberapa jurnal yang tingkatan lebih bagus seperti Scopus Q1, Q2, dan Q3. Jadi Bapak Ibu intinya tetap menyaring beberapa jurnal artikel tersebut dan juga bisa membandingkan artikel-artikel lainnya terkait dengan isi seluruhnya. Jadi Bapak Ibu eh, sangat mudah untuk memanfaatkan AI ini seperti membandingkan artikel Bapak Ibu terkait dengan artikel yang telah dibahas sebelumnya. Dan di Skillspace ini pun juga ada tambahan fitur untuk menanyakan beberapa aplikasi yang riset Bapak inginkan. Misalnya ingin menanyakan apakah riset ini menanyakan tujuan tentang apa dan ada misalnya ada sedikit koreksi-koreksi, tapi AI ini akan bisa menjawab seperlunya atau seadanya dan juga tidak tidak sepenuhnya gitu. Misalnya Bapak Ibu meyakinkan jawaban AI ini benar gitu. Jadi kita juga butuh koreksi yang lebih besar. Misalnya dari beberapa riset-riset yang ingin kita kembangkan, misalnya ada kesalahan kata atau ingin mengembangkan kata yang belum terurai. Misalnya ada data-data yang misal belum komplit, tuh AI eh, bisa menjawab, tapi belum sesuatunya benar gitu. Dan ini juga Squarespace ada kelemahannya. Pertama terkait dengan jurnal-jurnal tersebut masih terbatas gitu. Jadi hanya 100 pencarian dari 200 jurnal dan jurnal-jurnal citasi. Jadi nggak semuanya dia menayangkan jurnal-jurnal itu terbit dari beberapa tahun sebelumnya, juga ada yang terbit yang sudah lama gitu. Jadi kita bisa menyaring dari jurnal-jurnal tersebut relevannya tahun berapa dan juga bisa melihat jurnal ini dari fokusnya tahun berapa dan terbaru atau bukan nih. Bisa milih open access, itu berarti jurnal yang bisa dibuka atau bisa diakses oleh Bapak Ibu untuk bisa melihat secara jelas konsep dari paper tersebut. Dan ini juga bisa diunduh untuk kepentingan sebagai citasi atau sebagai buat riset-riset untuk literatur ilmiahnya. Dan juga beberapa kolom-kolom untuk penemuan result hasil atau hasil lainnya seperti metodologi, insight itu bisa Bapak Ibu download di Excel file. Di Excel file ini memang konsepnya masih berbayar. Jadi Bapak Ibu harus membuat akun dan juga bisa berlangganan. Jadi bisa semua akses itu bisa diambil secara utuh.
Permisi Kak Randi. Ya. Eh, Jika masih ada penjelasan yang mau disampaikan, sekitar 5 menit lagi bisa diselesaikan atau tidak ya? Ini sebenarnya emang sudah sih, mungkin udah paham dari beberapa peserta. Soalnya udah Hmm. sampai sini ya, udah selesai. Oh, oke. Oke, Oke, berarti baik. berarti intinya Eh, Bapak Ibu bisa mengakses dari jurnal Sketchpad ini, bisa disaring kembali dan juga bisa menemukan topik. Jadi intinya dari Sketchpad ini bisa sangat bermanfaat ya, sangat disarankan untuk penyusun artikel ilmiah yang lebih mudah dan bisa terpercaya. Jadi untuk mencari artikel itu jadi sebenarnya sumbernya bukan dari Google Scholar, tapi bisa dari AI yang terpercaya gitu. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian dari Kak Randi. Nah, di sini izinkan saya untuk merangkum hasil dari pemaparan yang telah disampaikan, yang mana di antara lain ada 3 pokok bahasan yang penting untuk kita ingat, yakni yang pertama adalah memahami cara menggunakan AI, khususnya Open Collective and Space, untuk memetakan dan menemukan gap riset. Nah, selanjutnya, juga merumuskan metodologi penelitian yang relevan dengan memanfaatkan analisis bibliometrik serta studi literatur otomatis menggunakan AI tools. Dan ketiga adalah terdapat panduan praktis yang telah disampaikan dalam menyiapkan artikel-artikel yang nantinya dapat dipublikasikan di jurnal Scopus, mulai dari struktur, gaya penulisan, hingga tips untuk meningkatkan peluang diterima. Nah, jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, dapat disampaikan melalui link Slido atau raise hand ya teman-teman. Nah, tapi berhubung, oh ini ada beberapa hal yang udah di-share oleh tim kami. Yang pertama adalah, apakah Space dapat membantu dalam proses parafrase atau penurunan similarity index? Untuk Kak Randi, apakah mau dijawab langsung atau bagaimana? Ya, langsung saya jawab aja. Oke. Yang pertama, apakah Space dapat membantu dalam proses parafrase atau penurunan similarity index, Kak? Ya, izin menjawab enggak. Untuk space ini sebenarnya masih terbatas ya. Jadi kalau untuk penurunan parafrase itu sebenarnya dia bisa membuat kita misalnya di PDF-nya itu di bagian chat PDF ya. Itu bisa kita gunakan bagaimana cara menurunkan teks similarity. Misalnya kita buat uh, ubah kalimat ini dengan parafrase. Nanti itu juga ada nanti keluar. Cuman kita perlu analisis kembali bagaimana kalimat ini sudah sesuai pembahasan dari topik yang kita ubah atau belum gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan riset-riset kita dan juga temanya apa yang diangkat itu. Misal dari kalimat ini ingin dikembangkan kembali ke parafrase awal. Misalnya parafrase terkait dengan UPSUP ya. UPSUP ini adalah metodologi yang digunakan untuk analisis pemangku kepentingan. Jadi di AI ini sebenarnya bisa diubah lagi. Cuman itulah kelemahannya karena AI ini bisa kedetek gitu. Kalau misalnya bisa kedetek Hmm. itu tetap bisa menggunakan parafrase kita sendiri. Jadi dia itu hanya sebagai landasan untuk penulisan. Nah, terus itu juga ada yang bertanya, apakah bisa dibuktikan bahwa pernyataan sesuai dengan isi jurnal yang diberikan dengan membuka dan membaca bagian kutipannya? Ini pertanyaan dari Kak Rido. Untuk Skyspace ini isi jurnalnya juga bisa dibuka tergantung ada open access atau enggaknya. Jadi kalau untuk kita bagian baca kutipan itu sebenarnya itu belum tersedia ya untuk akses itu. Jadi kalau misalnya kita bawa dia ada apa fitur buat susunannya itu paling kita hanya bisa mensitasinya saja gitu, bukan membaca kutipan. Jadi kalau misalnya kita baca kutipan tentunya bisa melihat langsung ya secara keseluruhan nih. Cuman memang
AI seperti itu belum pernah saya coba. Nah, oke. Terus juga ada yang bertanya nih, eh, kalau dibandingin sama ChatGPT atau Google Scholar tuh dalam menulis atau membaca artikel ilmiah itu apakah ada kelebihannya tersendiri? Ya, tadi seperti yang telah saya tunjukkan ya. Jadi kalau untuk Skillspace ini dengan Open Knowledge itu berbeda. Nah, Skillspace ini ditambah dengan adanya fitur-fitur untuk membaca wawasan, metodologi, riset gap, atau dalamnya. Ini bisa menjadi kata kunci gitu. Jadi kunci untuk buat Bapak Ibu untuk mengetahui relevansinya. Seperti di paper jurnal ini membahas tentang apa gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari jurnal sebelumnya kan kalau di Google Scholar itu hanya jurnal secara lengkap dan Skillspace ini bisa merangkumnya gitu. Nah, oke Kak, ini beberapa pertanyaannya itu kan hampir-hampir mirip ya terkait proses parafrase, penurunan, kayak gitu. Nah, terus juga yang paling baru tuh, apakah Sispe sendiri dapat menentukan artikel riset dari kurun waktu 10 tahun terakhir? Nah, kalau untuk berlangganan, di websitenya juga sudah ada disampaikan ya teman-teman. Nanti mungkin Kak Randi akan menjawab apakah dapat menentukan artikel riset terbaru. Untuk Skillspace ini riset terakhir terbaru itu untuk 10 tahun terakhir itu terbatas juga. Jadi kita lihat bahwa tahun 2025 itu mungkin ada beberapa jurnal yang sudah keluar. Tapi kita lihat lagi untuk jurnalnya apa yang kita cari gitu. Misalnya di jurnal Urban Planning dan Landscape. Nah, ada beberapa jurnal itu yang mungkin tidak open access gitu. Nah, kalau tidak open access itu maka secara otomatis Skillspace ini tidak bisa memunculkan jurnal tersebut. Kecuali yang open access. Nah, paling gitu sih ya kalau Hmm. Skillspace itu. Jadi hanya untuk open access. Dan untuk pembayarannya itu berlangganan bisa setahun bisa berapa dolar gitu ya. Jadi bayarnya bisa pakai Google Play atau Visa Pay atau yang lainnya gitu. Karena memang dari Skype apa AI ini ada yang berbayar ada gratis. Tapi untuk Open Knowledge ini emang sebetulnya gratis. Cuman dia masih terbatas dari pencarian dan juga review jurnalnya. Dan untuk Safebase ini review jurnalnya lumayan bagus dan sangat bermanfaat untuk penyusunan artikel, terutama untuk mencari topik-topik yang relevan dengan tema yang kita angkat. Gitu. Nah, oke Kak, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir dan yang paling baru. Apakah si space itu cocok untuk di bidang sains atau bisa digunakan untuk ilmu selain itu? Berarti seperti ilmu humaniora gitu Kak. Oh ya, tentu. Itu Skype itu bisa semua ilmu atau bidang tuh semua ada. Jadi untuk Squarespace itu hanya sebagai alat pembantu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan bagian saintek ya, misalnya ada terkait dengan teknologi atau apa teknologi seperti perumusan kimia atau apa itu semuanya ada. Itu hanya untuk membantu sebagai uh, membimbing kita gitu, kayak membimbing kita secara langsung bagaimana kesulitan kita misalnya ingin menanyakan apakah rumus ini cocok atau stabil dengan rumus sebelumnya gitu. Misalnya di bidang penelitian ini dengan menggunakan logika fuzzy itu cocok, tapi apakah cocok dengan metode kita yang hanya menggunakan metodologi kualitatif ya contohnya. Nah, itu bisa tuh AI untuk menjawab sebetulnya. Tapi tetap kita harus analisis dengan literatur sebelumnya. Gitu. Nah, oke Kak. Untuk beberapa pertanyaan lainnya mungkin nanti bisa saya sampaikan di akhir ya teman-teman, karena ini juga sudah pukul 2 lebih 10 menit. Nah, baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Randi Mamola atas penyampaiannya. Dan selanjutnya dapat kita lanjutkan ya Kak ke sesi pembicara kedua kita. Nah, untuk sesi kedua ini adalah Prof. Sri Rahayu Hijrahati, SEMSI, PhD, dan saya minta bantuannya kepada panitia untuk menayangkan CV dari Prof. Cici. Apakah bisa dibantu? Nah, berikut adalah CV dari Prof. Cici yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, untuk pencapaian dan publikasinya dapat
lihat terlebih dahulu untuk teman-teman. Nah, di sini dapat terlihat jika Prof. Cici termasuk banyak sekali publikasinya, luar biasa sekali, Prof. Nah, untuk sesi pekerjaan, bahkan ada skon lainnya. Nah, baik. Saya rasa sudah cukup ya, teman-teman. Nah, bahkan di sini juga sudah dipaparkan ada penghargaan yang telah didapatkan oleh Prof. Nah, untuk penyampaiannya sendiri, nantinya kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Cici yang nanti akan membahas lebih dalam mengenai teknik kepenulisan artikel ilmiah bagi pemula. Nah, Prof. Cici tentu akan membahas mengenai langkah-langkah praktis dalam menyusun artikel ilmiah yang baik dan tentu sistematis, mulai dari perumusan ide, menyusun kerangka, hingga penyesuaian format dengan standar jurnal bereputasi. Nah, di sini sudah hadir Prof. Cici. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Esa. Apa kabar? Kabar saya baik, Prof. Kalau Prof sendiri bagaimana? Baik, Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat selalu ya, Prof. Ya, Nah, makasih. untuk itu boleh dimulai sekarang, Prof, untuk penyampaiannya. Boleh, Ini, boleh. Ayo. Oke. Ini mau Prof sendiri yang share screen atau dibantu oleh tim kami? Dibantu boleh. Nah, oke, Prof. Nah, Oke, ini untuk boleh mulai materinya. apa gimana? Boleh, Prof. Dipersilahkan sekali, Prof. Oke, oke. Halo semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini partisipannya cukup banyak. Ini mahasiswa S1 semua kah? Ada yang S2 nggak? Oh, umum Prof katanya, Prof. Ada juga Oh, Prof yang oh, S3. oh, ada. Katanya ada yang jawab. Oke, S1. Ada yang S3 nggak? Nanya dulu. Sudah S2, oke ya. Oke, jadi kan saya harus mengakses dulu nih teman-teman ini siapa. Jadi kan mungkin aja udah ada yang malah publikasinya udah tingkat dewa ya, terus iseng ikutan penulisan buat pemula ini ya. Oke, oh ada Ibu Yani, apa Mbak Yani atau itu S3. Oke, salam kenal buat semua. Oke, boleh ke slide yang pertama. Dosen muda, oke. Baik, buat yang dosen muda, memang saya dosen tidak muda ya. Oke, nih, oke, ini kalau kita nulis ya, mas-mas, mbak-mbak, dosen muda, dosen senior, mahasiswa S1, S2, S3, kakak aja deh ya, kakak ya, semua kalian tuh kakak adik gitu ya. Kakak dan adik, kan kita suka bikin proposal dong kalau mau ngajuin skripsi gitu ya, ngajuin tesis, disertasi. Percayalah, kita selalu berpikir bahwa proposal kita itu kayak naga yang di sebelah kiri ya. Cakep banget, saya mau begini begitu. Hasilnya jadi naga yang di sebelah kanan saat disubmit di hari deadline gitu kan ya. Karena kan buru-buru gitu ya, bikin bikin candinya nggak keburu, jadinya ya udahlah batu bata aja ditumpuk. Jadi ya Mas Aryoga bener kan ya waktu dulu ngasih proposal tuh kayak mau ngasih effort yang total banget ya mau ngelukis naga ini apa daya kemampuan kurang gitu ya. Jadi lucu naganya gitu kan ya. Nah, atau buat mbak-mbak yang merasa ih gue bisa kayak Farah Queen masak bikin kue gitu ya. Cita-cita kuenya itu kayak kue dari Perancis gitu banyak telurnya apa daya kemampuan memasak kurang, bahan-bahan banyak yang di skip gitu ya, disuruh ngebakarnya 2 jam terus bilangnya, aduh kelamaan, aduh gue cepetin aja apinya digedein, either gosong atau ternyata jadinya kayak dodol atau bau amis karena telur kebanyakan, dikocoknya kurang gitu kan ya, jadi bantat gitu. That's what we experience semua. Saya pun begitu, saya selalu merasa, ih paper gue keren, udah pasti masuk special issue jurnal itu karena topiknya pas banget gitu ya. Taunya 1 jam kemudian di reject gitu kan ya. Jadi ya kita harus benar-benar pada awal itu ya Mas Mbak-mbak. Selain kita punya topik yang canggih di awal nih,
Yang harus Anda pikirkan selain nanti isu validity, reliability of the research, seberapa valid nih, seberapa reliable kuesionernya gitu ya. Hal-hal teknis itu Anda harus pertama kali ngangkat suatu topik atau research problem. Pertanyaan pertama yang menurut saya harus ditanya, do you have access to the data? Punya akses nggak terhadap data itu? Cita-cita riset saya tuh mau mewawancarai semua top management di Indonesia. Terus nggak punya network, Anda pergi aja ke kantornya, di depan udah ditolak satpam gitu ya kalau offline, ya nggak? Online boro-boro lagi, you don't have access to email top managementnya. Kalau Anda anaknya Hairul Tanjung, kalau Anda anaknya siapa, Sandiaga Uno gitu ya, Anda anaknya sebutlah ya, Bahlil mungkin atau anaknya siapa ya, mungkin Anda punya akses gitu loh. Jadi rada gampang buat nyari data. Jadi kalau emang you don't have access to the data, carilah permasalahan lain yang memang suatu masalah yang Anda punya akses dan Anda bisa kerjakan gitu loh. Ya, kenapa? Ya, tapi itu lebih topiknya tuh sangat menarik. Sangat menarik adalah satu hal. Tapi saat Anda kuliah tuh Anda bayar SPP masalahnya ya. Terus Anda juga punya batas waktu ya, bisa di DO dan harus bayar terus. Anda nggak usah deh bayar keseringan buat ke universitas. Kalau mau nyumbang mah nyumbang aja ke dompet duafa gitu ya, ke rumah zakat, nggak usah buat SPP gitu ya. It's a different thing. Jadi Anda harus punya set waktu yang melihat bahwa research problem ini I have access to the data dan bisa membantu saya selesai gitu ya masa studinya dengan cepat. Anda mau lama-lama sekolah S2-nya mau 3 tahun, 4 tahun juga gelarnya masih S2, nggak berubah jadi S3 kan? S3 lama-lama 6 tahun dihabisin tuh masa studi ya. Ada juga nggak jadi S4, jadi why gitu loh. Kalau Anda mau riset yang sangat ideal ya, ada impian dari Orok pengen ngeriset suatu topik, itu lakuinnya setelah Anda mendapat gelar Anda. Gitu ya. Jadi proposal itu pilih yang workable sehingga nggak akan jauh nih apa yang Anda cita-citakan dengan hasilnya. Oke, next slide. Nih ya teman-teman, sebenarnya struktur dari artikel itu mirip dengan struktur, maksudnya artikel ilmiah di jurnal itu sama dengan struktur di skripsi, disertasi, ya, tesis. Bahwa ada bagian abstrak, ada pendahuluan, ada literatur review, ada methodology, ada result, discussion, conclusion, acknowledgement kalau Anda dapat support misalnya dari LPDP dan juga tinjauan pustaka atau bibliografi gitu ya, sorry, bibliografi. Section ini dalam beberapa eh, jurnal disebutnya IMRAT, tapi IMRAT itu menghilangkan section literature review. Tapi literature review selalu ada, biasa kalau di IMRAT itu mungkin digabung dengan introduction. Next slide. Nanti kita oke, sekarang soal judul dulu ya. Judul itu syaratnya, oke, itu harus dapat memberikan prediksi mengenai content of the research paper. Jadi nggak bisa clickbait ya. Kalau Anda baca Maya Estianti, Ahmad Dhani, begini-begini pas diklik gitu ya, ternyata enggak isinya itu clickbait ya. Ini soalnya lagi FYP banget tuh ya sama Ahmad Dhani sama Maya. Jadi saya contohnya itu aja ya. Oke, jadi judul tuh nggak boleh sepalsu gosip-gosip artis ya teman-teman gitu ya. Terus meskipun bahwa it should be interesting to the reader judul itu dan harus reflecting the tone of writing dan juga content important keywords. Update Ayu kita gosip atau yang mau gosip siapa? Ayu, Mulan Jamila atau siapa ya? Oke, ya next. Oke, next. Oke, saya sambil baca chat ya, biar nggak bosan. Kalian pasti ngantuk. Nih apaan sih? Gue udah tahu. Bahkan ngerjain tesis itu udah ngantuk mulu tiap hari katanya gitu ya skripsi. Kenapa title itu penting gitu ya? Title itu form of first impression gitu ya. Dia juga increase discoverability karena Anda harus untuk mencari suatu paper kan Anda taruh keywords kan yang pasti muncul dalam pencarian Anda ya judul gitu salah satunya selain abstrak dan juga keywords. Dia juga menunjukkan clarity atau fokus dari studi ya. Dia tentu saja bisa membantu menarik pembaca dan juga establishes relevance. Jadi memberikan informasi seberapa relevan
topik ini. Misalnya Anda taruh kalimat credibility. Credibility dalam marketing, bidang saya itu credibility of the endorser. Bintang iklan tuh dicari credibility-nya. Tapi ternyata credibility itu bisa muncul dalam topik lain selain marketing, communication. Jadi soal website development itu ya, atau di bidang teknik atau fasilkom tuh ada the word credibility untuk paper-paper khususnya gitu loh. Jadi satu kata tuh bisanya pada topik lain tuh bisa isinya tuh bisa beda gitu loh ya. Oke. Jadi biasanya harus menjelaskan nggak cuma kata itunya doang, tapi konteksnya biasanya ada di judul. Next. Oke, jenis-jenis judul itu ada yang deklaratif, ada deskriptif, ada interrogatif. Ini adalah judul-judul paper saya yang di Scopus ya. Deklaratif tuh being listed as a Sharia compliant stock improves brand-based equity. Itu deklaratif. Kalau deskriptif tuh ya dia menjelaskan aja gitu ya. Ini kan kalau di sini deklaratif itu maksudnya langsung menjelaskan bahwa kalau saham itu di listing di syariah compliance stock, maka akan meningkatkan langsung hasilnya tuh ditunjukkan gitu di judul itu maksudnya deklaratif. Kalau deskriptif itu gambarin aja nih paper mengenai perilaku pembajakan buku pakai teori-teori integration ethics, deterrence theory dan juga TPB. Kalau interrogatif, sorry ini yang interrogatif ini adalah contoh jurnal saya. Deklaratif itu kalau judul ini saya ubah jadi hasil riset ya. Jadi types deklaratif. Syariah versus non-syariah compliant which gives much higher financial based brand equity to the companies listed in Indonesian stock market. Jadi kalau listing sama enggak listing secara syariah, mana sih yang memberikan financial based brand equity yang lebih tinggi? That's the question. So it is interrogative. Next. Ini paper saya di Journal of Islamic Marketing. Sekarang dia Q1. Next. Oke, abstrak. Nah, habis judul. Oh ya, saya lupa bilang judul itu maksimum tuh sebenarnya antara 10-12 kata ya, atau 14 kata gitu ya. Tapi beberapa jurnal mengizinkan 20 kata maksimum ya. Oke, tapi idealnya di 10 sampai 12 atau 14 kata. Oke, next. Balik ke yang tadi ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ayo kita menunggu. Apakah hang? Iya, Prof. Sepertinya lagi ada gangguan. Oke, saya tunggu ya. Sejujurnya saya tuh orang yang gak suka presentasi lama-lama ya buat audiens ya. Karena saya orangnya bosenan. So I wanna make it fast gitu ya. Biar cepet tapi nangkep gitu ya. Cepet, Apakah sudah nangkep, dan bisa? pinter gitu ya kaliannya gitu. Amin. Cita-citanya. Oke, ayo. Amin. Oke. Abstrak. Oke. Habis title yang tadi ya, abstrak. Abstrak itu versi singkat. Executive summary ya, ringkasan, namanya ringkas tuh ya ringkas teman-teman. Aku bingung tuh kalau mahasiswa tuh ngumpulin abstrak tuh berparagraf-paragraf, itu bukan ringkasan. Abstrak tuh di mana-mana satu paragraf aja ya. Dan itu pada intinya aja, nggak usah ngasih banyak background. Kalau mau backgroundnya satu kalimat, tujuan penelitian satu kalimat gitu ya. Metode penelitian kasih dua kalimat tuh satu. Metode penelitian dua kalimat tuh berarti 4. Hasil penelitian dua kalimat berarti 6 kalimat. Kontribusi satu kalimat, 7 kalimat aja. That's abstract. Tapi di dalamnya harus, makanya kalau kalian baca jurnal, lihat deh, the aims of the study itu adalah kalimat pertama dari artikel jurnal. Tujuan penelitian ini langsung. Bu, tapi pengen ada pembukaannya, sok kasih satu kalimat kalau pengen banget ya, saya kasih satu kalimat. Ya, tapi jangan berparagraf-paragraf, itu bukan abstrak lagi ya. Oke. Anda kalau beli sari jeruk ya, ekstrak jeruk asli gitu kan, kagak dicampur air. Dan Anda mau bikin abstrak dicampur air lagi jadi panjang 1 halaman atau 2 halaman. Itu bukan abstrak lagi, oke? Jadi, apa tujuan penelitian ini? Bagaimana penelitian dilakukan? Hasilnya dan signifikansi, udah gitu aja. Next. Nah, ini paper saya di Mid Science. Ini Q1 juga. Oke.
Ini lihat, the lack of public understanding, kurangnya pemahaman publik mengenai daging beku membuat konsumen itu enggan untuk membeli frozen meat dibandingkan fresh meat. Itu backgroundnya doang satu kalimat. Habis itu di study aims to tujuan penelitian, ya. Several factor was tested, perceived nutritional content, ini adalah variabelnya masuk ke method. Collect data dari 536 konsumen. Hasilnya udah langsung segitu aja, ini baru namanya abstrak ya. Sesingkat itu. Tapi Bu saya nggak enak gitu ya. Bukan makanan, nggak usah nggak enak ya, ikutin aja aturan abstrak. Oke, next. Atau ini adalah style berbeda dari Emeralds. Emeralds jurnal boleh rada panjang, teman-teman. Tipe abstraknya begini, dia pisahkan antara purpose. Jadi saya purpose-nya cuma the study aims to examine, desainnya cuma atau metodologi itu cuma satu kalimat. Findings-nya yang saya lebih highlight. Limitation-nya, ini kalau jurnalnya aturannya begini nulisnya, Anda turutin aja format. Dan jangan lupa kalau mau nulis ke jurnal manapun, Anda ikutin formatnya. Ada yang bilang, nanti aja, kan yang penting kontennya dulu ya, nggak formatnya. Ya masalahnya Anda bukan dewa. Kalau dewa mah ya udah terkenal, Dewa 19 gitu ya, masukin ke jurnal, kan orang udah kenal ya, jadi diterima gitu, masukin lagu ke produser manapun. Tapi kan kita belum terkenal. Gitu kita bukan suhu di bidang marketing kayak Philip Kotler gitu ya. Mau-mau nggak nurut apa formatnya gitu, try try my luck aja deh. Coba siapa tahu gue beruntung. Masalahnya pesaing Anda untuk publikasi itu sekarang tuh ribuan, ratusan dari seluruh dunia gitu ya. Mau nyobain keberuntungan Anda nggak nurut format gitu ya, itu juga nggak bisa ya. Tapi emang karena kita tuh kebanyakan dikasih cerita Roro Jonggrang gitu ya, Bandung Bondowoso atau itu Tangkuban Perahu, bahwa segala proyek itu selesai dalam semalam gitu ya. Jadi nulis paper pun semalam sih gitu ya. Padahal Anda harus tahu kalau meneliti itu mencari ilmu, mencari kebenaran gitu ya. Saya suka ulang-ulang ke mahasiswa saya, kebenaran macam apa yang kau ciptakan sehari semalam sambil makan Indomie karena kepepet nggak bisa makan sehat ya. Kalau lagi bikin skripsi itu buru-buru pada makan Indomie kan biasanya biar cepet gitu ya. Oh, ngebut gitu bikin artikel jurnal sehari semalam nggak bisa gitu ya. Boro-boro mau formatting. Yang punya pengalaman S1 deh, yang udah kuliah S2, S3. Bikin referensi aja nggak pakai bibliographical manager kayak Zotero, Mendeley, atau EndNotes ya nggak. Jadi manual. Padahal ini udah deadline, aduh udah malam, besok kudu submit gitu ya. Akhirnya tuh asal kopas-kopas aja tuh daftar pustaka, bikinnya sehari semalam. Mepet gitu ya nggak bisa gitu ya. Anda harus punya waktu yang cukup gitu loh untuk menulis itu. Harus rapi. Dan Tuhan membalas segala kerajinan kalian, percayalah. Ya, kecuali kalian ke jurnal predatory, jurnal abal-abal ya diterima gitu ya. Tapi kalau ke jurnal beneran, reviewernya juga beneran kok ya. Oke, next. Maaf ya suka kemana-mana ya, supaya sekalian ngasih nasehat aja ya. Kan saya udah tua bukan dosen muda ya. Oke ya, ada do's and don'ts gitu ya. Abstrak itu ada yang mintanya cuma 100 kata, ada yang ngebolehin 250 kata. Taunya dari mana? Baca panduannya dulu ya. Setiap jurnal punya panduan sendiri. Dan dia harus menjelaskan your own research result. Research result. Jadi Anda nggak boleh kutipan ditaruh di abstrak tuh. Ini benar-benar murni hasil penelitian Anda. Oke? Dan harus menjelaskan impact atau contribution of your study gitu ya. Jangan ada referensi ya di jurnal, oke? Di jurnal, sorry, di abstrak, oke? Terus jangan naruh figures. Jadi nggak bisa Anda naruh-naruh gambar di abstrak. Nggak bisa naruh-naruh kayak 50% masyarakat, prosentase angka-angka itu nggak ada di abstrak. Jadi benar-benar itu kayak hasilnya aja, oke? Oke, next. Oke, nih pendahuluan. Kita pindah ke pendahuluan ya, teman-teman. Ini kita lagi di mana sih bahasnya? Ini section pendahuluan. Nah, gimana sih cara bikin pendahuluan? Pendahuluan itu ini harus menunjukkan bahwa studi Anda tuh penting untuk dilakukan. Karena kalau nggak penting penelitian Anda, itu mending Anda tidur aja. Ngapain sih yang nggak penting Anda teliti? Ya nggak?
itu pastikan penelitian Anda itu baiknya belum dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi Anda ingin menyumbangkan sesuatu setitik air di lautan ilmu pengetahuan yang banyak itu. Karena kita bukan Tuhan ya, jangan berharap bahwa studi Anda akan menyelesaikan permasalahan dunia ya, karena Anda bukan Iron Man, Anda juga bukan Wonder Woman ya. Jadi Anda bikin pendahuluan tuh ya yang eh, apa menunjukkan itu penting, tapi ya itu hanya memberikan sedikit kontribusi gitu ya. Nah, untuk menganggap itu penting, gimana sih nunjukin suatu masalah itu penting? Anda tunjukkannya secara statistik dari konteks global tuh misalnya isu kayak piracy, pembajakan buku. Tunjukkan statistik pembajakan buku dunia, terus di Indonesia gimana? Atau pembajakan lagu deh di dunia gimana, di Indonesia gimana? Dengan menunjukkan statistik itu, Anda menunjukkan bahwa isu ini penting. Misalnya ada mahasiswa, saya ngajuin risetnya mau tentang komik. Apa pentingnya riset soal komik? Saya bilang gitu. Karena saya hobinya komik, Prof, baca gitu ya. Tahu komik nggak sih? Eh, eh, Angkatan kalian tahu komik nggak sih? Zaman saya jangan-jangan bahasa komik tuh zaman saya. Tahu komik nggak Mbak Esa? Tahu, Prof. Oh, tahu ya. Saya takut soalnya kalian tuh udah banyak yang saya nggak tahu gitu, yang akrab di kalian. Saya seneng komik, jadi saya menelitinya komik. Ya oke, passion kamu di situ. Unfortunately, kalau untuk riset publication, itu tuh harus yang diharapkan bisa membantu memecahkan suatu masalah dunia gitu ya. Yang nggak dunia ya Indonesia lah gitu. Jadi ya tolong topiknya itu, oh webtoon, oh sekarang webtoon ya. Oke, oke, oke ya. Jadi apa ya menurut saya pastikan Anda punya supporting data yang menunjukkan suatu isu itu penting. Itu satu. Kedua, ada originalitas itu dalam hal apa? Data Anda baru, metode yang digunakan juga baru. Saya sekarang banyak riset pakai web scraping. Jadi saya misalnya riset sekarang mengenai bagaimana komen-komen konsumen mengenai suatu produk organik. Saya nge-web scraping, masih yang tadi pendahuluannya ya slide-nya. Jadi saya nge-web scraping komen-komen konsumen itu dari eh, Shopee dan Tokopedia pakai Python. Saya belajar Python dulu, ngikutin YouTube, tapi saya melambaikan bendera putih karena udah umur, kayaknya saya nggak ngerti tuh cara Python. Komennya yang keluar seuprit banget. Akhirnya saya bayarlah orang dari platform untuk ngelakuin web scraping. Orang India saya hire untuk nge-web scrap komen konsumen di Shopee sama Tokopedia, akhirnya keluarlah 15.000 komen. Nah, itu saya analisis secara kualitatif pakai NVivo. Ya, itu paper saya masih ronde kedua tuh buat di jurnal Q1 sekarang. Nah, itu adalah metode baru gitu loh. Jadi ada originalitas kan di pendahuluannya bahwa saya menggunakan web scrap. Why web scrap itu merupakan pendekatan baru, kasihlah penjelasan satu kalimat aja, nggak usah banyak ya. Oke. Nah, di pendahuluan juga Anda harus mulai permasalahannya ini tadi kayak pembajakan, lalu ada gapnya dari literatur apa yang belum diteliti secara kenyataan di lapangan, gap practice juga ada, penting tunjukkan statistik. Konteksnya mulai dari global dulu baru ke Indonesia. Karena kalau jurnal artikel internasional gitu ya, itu tuh audiensnya internasional. Anda jangan heboh sendiri seolah-olah Indonesia tuh paling terkenal gitu ya. Jadi Anda harus tunjukkan ke masyarakat global, ini isu ini global loh, nggak cuma di Indonesia doang. Sehingga orang mau baca and there is a relevance. What's in it for me buat baca paper kamu kalau it talks only about Indonesia dan terjadi hanya di Indonesia. Yang artikel, kenapa misalnya saya artikelnya alhamdulillah rada banyak kan di Scopus Internasional, saya harus mengawali ceritanya bahwa this issue are relevant to the international audience. Meskipun bahwa nanti saya ngambil sampelnya Indonesian. Tapi why? Jadi untuk bercerita tadi misalnya stock market, Islamic stock market, saya kasih tahu bahwa it is relevant to Turkey or Middle East or UAE gitu loh, Uni Arab Emirates gitu ya, karena mereka juga punya listing stock khusus yang syariah gitu loh. Karena kalau Anda ceritanya soal Indonesia gitu lah, orang tuh merasa
Why should I join the conversation? Kenapa harus aku ikutan diskusi ini sih? Tau lo ngomongin diri lo sendiri. Seperti orang NPD bahas dirinya sendiri kan anak mau ngobrol ya soal dirinya gue keluar deh. Gitu loh. Jadi seperti itu juga gitu. Sebelumnya coba yang tadi dulu slide-nya. Nanti saya minta untuk maju kok kalau ini. Mana yang tadi slide-nya? Ini otomatis ya majunya ya. Oke lah, saya di slide ini deh ya. Oke. Paragraf terakhir pendahuluan harus meringkas tujuan penelitian, harus nunjukin originalitas dan kontribusi penelitian. Next, kalau gitu kita buat cepat, oke? Oke. Aduh, ini kecil-kecil dari saya, tapi di sini ini ya biasanya saya tuh nggak pakai Q1, Q2, research question 1, research question 2, tapi ini reviewernya itu nyuruh saya ditulisin kayak gini, ya udahlah biar diterima ya gue tulis aja research question 1, research question 2. Tapi sebenarnya saya biasanya stylenya itu paragraph style, nggak pakai poin-poin gini. Saya di paragraf terakhir saya tunjukkan the result of the study are interest to the government. Jadi manfaatnya buat siapa aja itu di paragraf terakhir biasanya itu. Oke, next. Next. Oke. Sekarang pindah ya. Tadi udah pendahuluan udah, sekarang literatur review ya, teman-teman gitu ya. Nah, literatur review itu menunjukkan Anda nggak bisa ya kalau nggak pakai teori. Ada mahasiswa yang saya ajar di kelas gitu ya, nggak pakai literatur review. Saya bilang nggak bisa. Kalau namanya tulisan ilmiah harus ada literatur review. Dia bilang saya baca jurnal nggak ada tuh literatur reviewnya. Ini saya lagi ngajarin yang ideal ya teman-teman. Kalau masalah Anda yang Anda jadikan contoh nggak ideal, itu mah jangan di sini. Karena kan kalau kalau buat yang nggak ideal nggak usah pakai sekolah. Ini karena Anda pergi ke sekolah, pergi ikut webinar, saya kasih tahu nih yang idealnya. Karena kenapa literatur review itu penting? Karena literatur review itu adalah pertalian kebenaran-kebenaran dari masa lalu hingga sekarang untuk suatu disiplin ilmu. Ya, kan gini, Anda sekolah tuh ilmu, cari ilmu, ilmu itu kebenaran, kata filsafat ilmu pengetahuannya, makanya ada filosofinya dulu, philosophy of science. Seorang scholars, filosofer zaman dulu yang disebut filosofer tuh sekarang tuh disebutnya mungkin mahasiswa doktoral, researcher bahasa sekarang mah, scholars gitu ya, itu disebutnya filosofer. Mereka itu pergi ke sekolah untuk mencari-cari kebenaran. Kebenaran itu nggak boleh omongan doang. Kalau omongan doang kan gosip atau fitnah atau gibah gitu kan ya. Tapi kalau kalau kebenaran yang ada tuh harus ada empirical evidence dan ditulislah di dalam jurnal ada section research methodnya. Kalau udah lolos review, maka dia ditayangkan. Makanya kenapa nggak boleh nulis di predatory jurnal? Karena Anda nulis sampahan, nulis gosip juga diterima asal Anda bayar, gitu kan ya gitu. Nah, masalahnya yang kenapa Anda prefer itu ke jurnal yang di-review lama, nggak cuma lama doang, tapi dikasih review mendalam. Mereka tuh untuk menjaga bahwa ini Anda caranya tuh benar nggak sih untuk mengembukan sesuatu kebenaran yang padahal cuma reject or accept hypothesis, tapi Anda tuh di review secara rigor. Karena yang dicari adalah ilmu pengetahuan. Dan pertaliannya itu lewat kutipan-kutipan di literatur review. Gini loh, Anda tanya sama tukang beca, kalau ada inflasi, harga naik nggak? Iya, tapi kenapanya? Mungkin mereka nggak tahu. Orang sekolahan di Fakultas Ekonomi harus bisa tahu cara menjawab kenapa saat inflasi harga-harga naik, apa penyebabnya. Karena itu yang membedakan antara Anda dengan dukun. Dukun tuh memprediksi sesuatu bebas aja dan banyak orang pintar percaya gitu ya. Mau dia ngedabrus apa aja Anda percaya. Kalau Anda memprediksi suatu kejadian di masa datang dari data-data sebelumnya, nggak pakai data-data sebelumnya nih di kuliahan, tapi pakai asal ngomong aja kira-kira, ya Anda sama dengan dukun kan gitu. Ini bahasa bahasa terang, bahasa gampangnya ya. Tapi bahwa kutipan itu kenapa cara ngutipnya harus benar? Supaya orang lain nanti kalau mau tahu, ini benar nggak sih si A ngomong ini? Dia cari jurnal aslinya, oh yes dia benar ngomong gitu. Kalau enggak kan berarti Anda memfitnah ilmu pengetahuan. Orang si penelitinya nggak ngomong gitu, Anda kutip-kutip aja seolah-olah dia yang nulis. Nggak bisa begitu. Dan itu adalah penjagaan atas ilmu pengetahuan. Gini deh, kalau ilmu sosial mah nggak bikin mati ya, mau orang ngedabrus apa aja. Tapi Anda kalau kalau kemarin zaman COVID, itu dokter-dokter nggak saling membaca jurnal untuk mengembangkan vaksin untuk COVID,
Mereka asal aja nulis aja ngarang sehari semalam sambil makan Indomie itu ya. Ini obat COVID gitu ya, nggak pakai dicek oleh kolega review. Terus Anda disuntik vaksin itu mau nggak? Yang diciptakan sehari semalam pakai ngarang. Nggak mau, mati gitu kan. Ilmu pengetahuan Anda ngarang ngedabrus nggak mati. Tapi masalahnya bidang-bidang tertentu kalau dia karang mati. Makanya kalau Anda buka situs Retraction Watch, itu adalah jurnal-jurnal yang ditarik artikelnya. Itu karena ada yang ngelaporin bahwa sebenarnya di lab itu tidak pernah terjadi penelitian yang dengan temuan seperti itu. Akhirnya benar-benar komite etiknya menyelidiki, memang tidak pernah ada orderan untuk zat kimia yang dijelaskan di paper itu. Akhirnya ditariklah gelar profesornya, papernya ditarik gitu loh. Kenapa? Karena dia bahas soal penyakit jantung. Iya, dia bahas soal penyakit jantung, terus enggak penelitian terkait penyembuhan jantung itu, ternyata dia tidak dilakukan benar-benar penelitiannya, kan bisa misleading, ngerti? Jadi kenapa literature review itu penting dan mengutip dengan benar itu penting? Karena kalian sedang ngembangin ilmu pengetahuan gitu loh. Oke ya, nah di sini Anda itu literature review Anda harus menunjukkan Anda itu knowledgeable. Anda tuh ahli. Jadi Anda harus menunjukkan literatur A to Z. Nggak mesti tebel, tapi mendalam. Mahasiswa soalnya, emang harus tebel? Saya nggak bilang tebel, tapi mendalam dan kaya. Mendalam dan kaya akibatnya agak tebel. Tapi kalau saya bilang harus tebel, kan isinya bisa kecap semua atau sampah gitu kan ya. Tapi yang penting adalah teorinya mendalam dan kaya. To show that you are knowledgeable enough. Di situ, kalau untuk artikel jurnal, hypothesis development-nya di section literature review. Pengembangan hipotesis, itu nggak bisa Anda, hipotesis ada 10 jebret aja dikasih 2 paragraf untuk nganterin hipotesis. Setiap satu hipotesis, kalau saya biasanya minimum ada 1 atau 2 paragraf yang mengantarkan logik penurunan hipotesis ya. Dan kerangka penelitian juga ada di bab ini. Oke, next. Next. Another slide, oke. Literatur review. Harus, Anda kan biasanya punya research model. Nah, susunan literatur review itu ngikutin research model, ya. Tadi saya udah bilang kalau hipotesis, setiap hipotesis ada rationalnya. Cite monumental paper, apa sih yang dimaksud monumental paper? Itu kayak, kalau Anda bahas motivasi, nggak mungkin nggak bahas Maslow untuk definisi, bahwa dia kan bapaknya motivasi, misalnya gitu. Atau untuk, apa, di economics gitu, Keynes gitu loh, Anda sebut Adam Smith seperti itu ya, untuk atau di teori branding Anda nggak mungkin nggak bahas Aaker or Keller. Next. Oke nih, jadi ini model yang saya pakai, sorry tadi dulu saya harus menunjukkan. Ini saya pakai ethics theory, deterrence theory, theory of learned behavior to intention to pirate. Next. Jadi cara nulis literatur reviewnya, saya bahas ethics theory dulu, baru deterrence, baru TPB. Next. Lihat sectionnya. Nih, literatur reviewnya ada ethics theory, moral obligation and perceived benefits, lalu hipotesis 1, apa rasionalnya, hipotesis 2, baru yang lihat, baru deterrence theory, hipotesisnya, baru theory of planned behavior, gitu loh. Jadi kalau Anda udah punya research model, maka susunan literatur reviewnya seperti itu. Ya, oke, next. Biar cepet yuk. Saya ada acara lain juga. Oke. Ini udahlah saya untuk menunjukkan bahwa setiap hipotesis harus ada rasionalnya. Lihat dong kutipan-kutipan yang warna-warni itu adalah kutipannya. Untuk satu kalimat itu usahakan ada kutipannya karena ini bukan kata nenek saya, tapi kata peneliti sebelumnya. Oke, next. Oke, sekarang udah pindah ke bab research method ya. Research method yang harus ada nih teman-teman, populasinya siapa? Kalau kuantitatif tentu saja sampling tekniknya, dan Anda harus menjustifikasi semuanya. Kenapa sampelnya seperti itu? Measurement, pengukuran, jadi kuesionernya ada. Kalau Anda kualitatif, jadi interview guide-nya ada, discussion guide-nya kalau FGD ada. Cara collection method-nya apakah online, offline gitu ya, siapa yang collect the data, bagaimana caranya, dan waktunya kapan, lalu rencana analisis. Setiap rencana analisis mau pakai structural equation modeling, pakai NVivo, dan lain sebagainya, Anda harus justify why you use that analysis. Next.
Oke, research method nggak panjang-panjang loh. Saya tuh cuma ngasih tahu nih pengukurannya, bagusnya research instrumennya ada, tapi kalimatnya mah singkat. Next. 2 paragraf kalau nggak salah paper ini. Ya, nggak ada kan, tapi yang tadi yang depan tuh 2 paragraf aja. Sekarang ke bagian result and discussion ya. Yang harus ada satu, deskriptif statistik. Jadi demografi dari sampel kita tuh harus ada di result. Uji hipotesis, yes, dan harus diinterpretasikan setiap hipotesisnya, tapi ada bab diskusi. Diskusi adalah bab paling penting. Kenapa? Karena dia menunjukkan pertalian antara result dengan literatur review Anda. Itu benang merah dari disertasi, tesis, skripsi. Jadi apa yang Anda tulis, siapa aja orang-orang yang Anda kutip di literatur review harus muncul di discussion, membalikan kembali hipotesis terhadap posisi hasil Anda gitu. That's discussion section. Oke, next. Jadi si kucing itu mukanya harus muncul gitu ya. Ini result and analysis. Oke, ini ada deskriptifnya, ada hasil analisisnya. Next deh. Mana discussionnya ya? Next. Nah, discussion itu balikin ke kutipan-kutipannya. Makanya di discussion tuh ada kutipannya ya. Biasanya bukan statistiknya yang muncul kalau tabel 4 mah ini mah ngikut ke halaman sebelumnya. Tapi di discussion kita tidak memunculkan lagi statistik angka-angkanya, itu di result. Di sini tuh Anda harus mengemukakan kembali posisi hasil terhadap literatur review. Next. Oke. Ada bagian konklusi, namanya juga konklusi itu singkat. Anda itu bukan ngulang hipotesis ya, kalau conclusion tuh kesimpulan tuh. Anda mulai dari apa sih yang paling mempengaruhi intensi, apa sih yang paling tidak mempengaruhi, apa yang sedang-sedang aja pengaruhnya, harus lewat jalur mana sih? Itu conclusion, bukan diulang tuh sesuai susunan hipotesis, bukan. Ya, oke. Di situ ada juga implikasinya, implikasi teoritis, buat teori ilmu pengetahuan apa, buat manajer apa gitu, buat government apa. Keterbatasan riset Anda apa? Jangan bilang, riset ini sampelnya hanya sedikit. Peneliti berikutnya harus memperoleh sampel yang lebih besar. Itu Anda licik. Kenapa nggak situ yang ngambil sampel lebih besar? Jangan bikin PR yang Anda sebenarnya bisa kerjakan buat orang lain. Yang ditaruh di limitation adalah something yang beyond your control gitu loh. Oke? Lalu ada future research direction. Oke? Kalau mau lihat materi saya ada di YouTube, followernya dikit sih, Hijrah Hati gitu ya. Tapi di situ ada soal materi-materi ini saya pecah-pecah ya, oke? Dan sedikit pertanyaan statistik Hijrah Hati di YouTube ya. Oke, next. Next. Oke, implication, future research direction ini ya, ini nanti bisa di jurnal. Oke, next. Nah, referensi itu bagian paling nggak enak. Tapi kalau Anda nggak ngedownload di Bibliographical Manager seperti Zotero, EndNotes, Mendeley, ini akan menambah pekerjaan tambah rumit dan Anda banyak yang miss referensinya. Ini apa sih Zotero, EndNotes, Mendeley? Buat yang belum tahu, ini adalah alat yang memudahkan pekerjaan orang males. Jadi kalau Anda nggak menginstall ini berarti Anda malesnya kebangetan. Gitu aja deh. Ini saya pakai ini karena saya malas. Coba deh Anda klik dan Anda belajar Zotero, EndNotes, Mendeley paling 10 menit di YouTube. Maka pekerjaan penulisan Anda udah, menurut saya mah berani bilang 50% pekerjaan skripsi udah dikerjain ya sama Zotero. Karena Anda masukin artikel-artikel baik mulai dari pendahuluan sampai discussion tuh udah gampang, klik aja. Coba diinstal ya. Saya bukan penjual Zotero, EndNotes, Mendeley karena sama atau itu tuh open source gitu ya. Tapi bahwa ini saya kenapa bisa 9 paper, 6 paper per tahun karena saya ada referensi manager ini. Kalau nggak pakai ini, saya kayaknya selesainya 1 paper 1 tahun cuma 1. Next. Oke, final inspection bahasa bisa pakai Grammarly thanks to ChatGPT. Sekarang Anda bisa minta bantuan ke ChatGPT. Tadi udah diajarin ya, size space. Saya minta bantuan ChatGPT tapi nggak boleh males ya. Nggak boleh 1 paper, 1 skripsi, jebret aja ditaruh, tolong proofreading. Kalau saya 1 paragraf 1, saya sabar kopas-kopas karena ChatGPT, Bard, Google itu suka ganti-ganti variabel biar ada variasi. Padahal kan variabel nggak boleh diganti-ganti dari depan sampai belakang. Dulu saya menghabiskan jujur sampai ratusan juta untuk publish karena 1 proofreader tuh bisa 8 juta, ada yang pernah 14 juta karena papernya tebal.
Tapi sekarang saya nggak pakai lagi, saya pakai ChatGPT, tapi ChatGPT yang langganan. Tapi harus rajin, satu paragraf disabarin. Emang harus sabar ya? Iya, kunci hidup sabar. Saya sebenarnya dalam beberapa hal lain hidup saya nggak sabar. Tapi kalau nulis paper saya sabar banget. Dan I will follow semua apa rules of the games dari penulisan. No pain, no gain lah. Yang banyakkan ngomong ya hasilnya yang ngomong. Yang banyakkan nulis hasilnya tulisan. Itu aja. Gampang ya solusi hidup mah. Anda pengen gemuk makannya yang banyak. Anda pengen kurus kurangi makannya. Anda pengen berotot maka angkat beban gitu kan ya. Jadi solusinya, oh Prof tolong bagaimana biar produktif menulis banyak tulisan. Maka banyaklah menulis jangan kebanyakan ngobrol ya. Oke next. Oke, keep writing. Ada beberapa jurnal yang cepat banget. Saya di Asia Pasifik Marketing and Logistik ini tercepat kayaknya lihat di submit Agustus 20, publish September 10. Berarti hanya 30 hari ya. Betul nggak? Tapi ada juga yang 3 bulan, 26 hari, ada 1 tahun 4 bulan. Ini 21 hari deh. Ada yang 10 bulan, ada juga yang 2 tahun ya. Ini hanya salah satu contohnya aja. Tapi Anda kalau mau menulis, anggap aja Anda lagi di sushi tei. Anda jadi koki saat nulis. Nulis kayak bikin sushi, taruh di conveyor belt atau yang mesin sushi yang jalan itu. Habis gitu bikin lagi. Nggak diplototin satu sampai laku baru bikin lagi. Itu saya analoginya menulis itu seperti itu. Biar banyak, ya Anda bikin lempar, terus jangan diinget-inget. Bikin lagi yang baru, lempar gitu ya dengan kebaruan masing-masing ya. Karena kalau Anda satu pelototin sampai dapat ya Anda bisa 2 tahun nggak nulis-nulis gitu ya. Buat yang perlu menulis. Kalau hanya keharusan ya anyway these ideas bisa bekerja juga hanya untuk sebuah kewajiban sih. Kayaknya itu aja ya. Next, ada nggak? Oke. Itu. Ku research idea in my head tuh seindah ini seperti yang tadi naga yang indah on papernya tuh jadinya cuma bulat-bulat gini. Pernah kejadian nggak? Karena buru-buru nggak ada waktu, karena kehilangan arah, karena males, karena segala macam hal ya, ujian hidup gitu ya. Oke, next ada lagi nggak ya? Udah kan saya nggak suka lama-lama ya Mbak Esa. Saya udah bilang thank you ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Eh, ini ada Prof di website tuh juga udah ada 3 yang tanya. Tapi bagi teman-teman Kak lain yang mau bertanya juga bisa lewat raise hand ya, jadi bisa langsung ngobrol sama Profnya. Nah, izin saya bacakan ada 3 nih Prof. Oke, Yang satu-satu ya. pertama, Saya pelupa. iya betul, satu-satu. Nah, yang pertama itu menarik sekali Prof. Menurut Prof, apa yang paling penting di dalam introduction? Lalu, untuk memunculkan art science itu bagaimana ya? Itu pertanyaan pertama, Prof. Memunculkan apa? Memunculkan art science itu bagaimana ya? Oh, apa art science maksudnya ini kali ya. Saya apa sih state of the art gitu? Mungkin Prof, Ya, soalnya juga tanya sebenarnya itu. original pendahuluan tuh intinya pokoknya satu, masalahnya ini sedang trending nggak? Itu membantu menunjukkan bahwa masalah ini penting ya. Eh, Trending kekinian itu di pendahuluan tuh penting untuk bahwa masalah ini lagi trending dan belum ada pemecahannya atau bahwa ya riset ini masih banyak dilakukannya di barat, lalu sekarang di timur itu rada kebaruan lah ya. New place, new to the country itu ada kebaruannya gitu. Tapi state the art itu sebenarnya agak sulit ya, karena maksudnya ya kita bukan mau jadi pemenang Nobel gitu kan ya. Tapi kalau Anda untuk tahu state of the art maka Anda harus baca dulu apa di literatur. Jadi harus baca dulu sebanyak mungkin sehingga kita tahu banyak apa lubangnya. Cara cepat untuk tahu state of the art adalah baca literatur review paper. Dia udah summarize semua artikel terkait suatu topik. Kayak misalnya baca deh paper saya mengenai luxury systematic literatur review itu udah mensummarize yang terkait SLR untuk barang-barang luxury gitu loh. Itu cara cepatnya untuk tahu state of the art. Cara lamanya Anda kumpulkan aneka paper dan baca. Ya Anda nggak tahu dong suatu permasalahan mendalam kalau Anda nggak baca gitu aja kan ya. Oke, Oke. next. Nah, ini juga ada yang tanya, apa saja etika dan batasan yang harus diperhatikan saat menggunakan AI dalam penulisan artikel untuk menghindari masalah plagiarisme atau content spinning?
Saya juga pakai AI gitu ya. Oh, untuk ya Anda nggak bisa, Anda rely on AI untuk nulis paper gitu loh. Karena ada aspek yang Anda harus customize, Anda personalisasi bukan ke diri ya, tapi personalize in term of research. Anda membantu, saya pakai itu untuk bilang gini, I have problem soal misalnya soal marketing issue ini, soal lingkungan. Which teori yang bisa dipakai? Tolong sebutkan aneka teorinya. Jadi saya AI ngeluarin tuh aneka teori yang relevan dengan studi soal lingkungan itu. Nanti dari situ saya pelajari teorinya ke jurusan mana saya mau arahin riset saya. Kalau saya lebih menggunakan AI itu untuk proofreading sama untuk kayak ngebantu digging the theory. Tapi untuk nulisnya sendiri saya sih nggak pakai AI semua ya. Karena kalau AI semua Anda submit, menurut saya Tuhan tuh ada dalam segala hal loh. Percayalah termasuk dalam penulisan. Ya, termasuk dalam riset. Anda bohongin riset, ada aja jalur penguji untuk tahu bahwa Anda tidak mengerjakan sendiri atau Anda pakai AI. Sehingga Anda bisa tidak lulus. Ethicals itu sangat dipengaruhi values yang Anda miliki. Dan saya kira nurani Anda tahu sih mana yang ethics atau enggak. Kalau Anda minta AI nulisin semua introduction-nya, kan Anda tahu sendiri sebenarnya ini unethical gitu loh. Kan Anda sebenarnya harus setiap statement di dalam literatur review, di dalam pendahuluan kan harus ada referensinya. Saya suka bilang, bahkan saya cuma mau bilang di paper yang Mid Science, bahwa daging mengandung protein itu nenek-nenek juga ya, udah tahu gitu ya bahwa daging mengandung protein. Tapi si jurnalnya aja reviewernya minta referensinya mana. Jadi saya ambil dari jurnal kesehatan bahwa daging mengandung protein atau di Food Science Journal. Jadi Anda nggak bisa minta AI 100%, coba deh Anda, karena saya pernah double check, si si AI-nya bilang, si ChatGPT bilang, kutipannya ini saya cek papernya tuh nggak exist loh. Mungkin ChatGPT juga males, capek, gue disuruh orang males, gue taruhin aja seasal-asalnya paper, bisa gitu loh. Mungkin bahwa semakin canggih dia itu semakin akurat, yes mungkin. Tapi coba Anda cek apalagi yang gratisan, bisa jadi papernya tuh nggak exist. Ya, oke next. Ini juga ada yang tanya, Prof, kita udah capek-capek nulis tapi mau publikasi jurnal malah disuruh bayar. Kan seharusnya kita yang dibayar. Nah, terus beliaunya juga tanya, ada jurnal internasional Scopus yang gratis nggak ya gitu. Oh, saya ini banyak jurnal Scopus yang gratis, tapi Anda harus sabar dan kompetisinya tingkat tinggi gitu. Kalau ini another issue kok udah nulis bayar. Jadi ini menjawab pertanyaan sebenarnya bisnismen sama akademisi pinteran siapa? Ya pinteran bisnismen. Orang kita mau meneliti kita ngeluarin duit buat souvenir, buat collect data, mau baca jurnal referensi kita bayar, mau publish juga bayar, gitu kan ya? Berarti bisnismen lebih pinter dari akademisi. Saya bercanda aja. Cuman bahwa jurnal yang baik itu banyak juga yang gratis, nggak mesti bayar. Tapi Anda harus sabar dan kualitas tulisan Anda gimana, gitu ya? Tuh. Nah, ini tadi udah. Terus ini, Prof, apakah ada contoh untuk submit jurnal di Scopus, misalnya jurnal, bisa buat contoh ya, Prof, untuk submit jurnal di Scopus, misalnya di Journal of Islamic Marketing gitu. Mm-mm. Ya maksudnya Itu, gimana nya? nah ini juga saya kurang paham, saya cuma bacain. Dia cuma bilang, Oh, contoh-contoh jurnal Scopusnya itu mungkin, Prof. Salah satunya apakah seperti Journal of Islamic Marketing, kayaknya itu ada beliau di chat minta atau link di mana sih? Pertanyaannya ada di chat. eh, di website, Prof. Bentar, saya share sekarang Coba di kopas ke chat. kolom komen ya, Prof. Ini, udah saya taruh ya, Prof. Hmm? Di Ini nih, di screen, udah di share screen. bisa buat contoh ya, Pro, untuk submit jurnal, misalnya di jurnal. Maksudnya cara submitnya, Anda kan tinggal klik aja eh, MC Manuscript Central. Coba ini Anda stop sharing deh, saya yang buka.
Wait ya, jurnal. Oke, wait, saya share screen. Oke, nih, udah nampak belum ya, teman-teman? Bentar lagi kayaknya bakal nampak, Prof. Karena di punya saya masih belum. Udah belum ya? Aku udah share sih. Untuk sudah, sekarang sudah. Ah, nah ini Journal of Islamic Marketing ya lamannya. Ini Anda klik aja write for this journal, write for this journal. Oke, write for this journal. Nah, ini kan submit your paper. Submit your paper. Ini, wait. Submit of your paper. Saya yang gini-gininya enggak ya, langsung aja aku mau submit, skip to submission. Ini MC Manuscript Central. Saya udah punya akun ya, karena paper saya udah banyak gitu, jadi udah punya akun. Nih, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nih, ini ada yang menunggu reviewer scores, berarti sudah di-review, saya submit 1 Mei. Ada juga yang, tuh, kemarin udah apa R2. Ini kan udah R1 udah masuk R2. Yang sudah di decision udah ada 15 manuskrip. Tuh, yang udah diterima, yang di reject, ada di list ini semua paper saya. Gitu. Esa, ini saya ini karena saya megang prodi ini saya harus ada promosi doktor nih. Gimana ya? Oh, ya, oke, Eh, nggak apa-apa, Prof. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan ya. Tapi teman-teman intinya moga Boleh, boleh. bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ya. Semoga Iya, ada news value-nya gitu, Esa. iya, iya, Prof. Semoga Gimana pada sudah teman-teman? paham. Atau ada Saya yang juga satu udah yang pada mau paham. nanya secara online, boleh nih saya jawab dulu kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Ada nggak teman-teman yang mau tanya ke Prof. Cici? Langsung, ada yang mau tanya langsung nggak? Nggak Nggak ada. tidur semua kan ya? Iya, kayaknya ya udah ngantuk. Nah, oke ya, jurnal yang gratis banyak ya teman-teman. Itu saya jawab cepat aja. Kalau jurnal predatory baiknya dihindarilah, sayang-sayang udah kerja keras. Gitu ya? Oke? Iya. Oke, Prof. Makasih banyak ya, Prof. Oke, moga bermanfaat. Maaf lahir batin. Semoga candaan saya tidak ada yang menyinggung ya. Semoga memberikan Iya. manfaat ya. Dadah semua. Assalamualaikum. Makasih Yudi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sehat-sehat tuh. Sehat Everyone. selalu, Prof. Delsa, yuk. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, Prof. Nah, baik itu Bapak Ibu. Saya sendiri juga sangat mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Nah, untuk pun saya juga ingin bilang tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada dua narasumber yang luar biasa, baik dari Kak Rambi dan Prof. Cici atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Ya, untuk materinya nanti mungkin dari tim kami akan ngasih tahu kalau videonya sendiri pun akan di-share di YouTube-nya IAS ya, teman-teman. Nah, eh, untuk kami mengucapkan jangan lupa terus ya untuk mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan event-event yang menarik. Untuk media sosial kami ada di Instagram @yas_publisher, terus TikTok @yas.publisher, dan di Twitter juga ada. Oh ya, kami juga ingin mengumumkan bahwa ada event selanjutnya nih, yaitu webinar dalam rangka World Mangrove Day bersama Kementerian Kehutanan yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2025. Dan pastikan terus untuk tetap terhubung dengan kami dan jangan lewatkan kesempatan untuk terus berkembang dalam dunia riset. Selain itu, kami juga mengadakan call for paper. Apakah bisa di-share teman-teman untuk pamfletnya? Semoga sudah terlihat ya teman-teman. Nah di sini juga udah ada barcode-nya sendiri. Silahkan jika ingin di apa ya di
kan? Jadi bisa tahu media sosial kami itu apa saja dan oh ya itu untuk link presensi dari tadi juga sudah ada di kolom komentar. Mungkin setelah ini bisa di-share lagi ya. Nah, ini untuk link call for payment. Nah, baik, sampai jumpa di webinar dan pelatihan berikutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga sehat selalu teman-teman. Sore, dadah.